Assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang E Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai saja tentang usaha perkantoran. Jadi banyak sekali yang tanya di kolom komentar ataupun di messenger dan lain sebagainya, berbagai macam hal tentang konter. Tapi yang perlu saya jelaskan ke teman-teman semua, sekali lagi di sini saya tidak menggurui ataupun merasa sok paling tahu, karena di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui dan pernah saya alami. Bahkan orang-orang sekitar saya, teman-teman saya yang sudah buka konter itu alami. Jadi di sini akan saya coba sharing-sharing saja. Jadi banyak yang tanya, mungkin ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan yang akan saya bacakan di sini, yaitu adalah yang pertama adalah Bang, gimana sih cara menentukan tempat grosir ataupun supplier grosir yang bagus dan nggak bikin rugi. Jadi dalam kata kutip nggak bikin rugi itu biasanya kadang nggak bisa retur dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada yang ketipu dan lain sebagainya. Jadi di sini akan saya coba jelaskan sedikit supaya teman-teman semua terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi mungkin yang pastinya teman-teman, sebelum teman-teman belanja online, teman-teman saran saya untuk belanja offline. Jadi untuk awal-awal saran saya lebih baik teman-teman belanja offline saja. Jadi teman-teman bisa memilih dan bisa melihat langsung kualitas barangnya. Bagi teman-teman yang masih baru awam ataupun baru buka, itu saya sarankan untuk langsung saja ke toko offline-nya. Pasti sangat ada di toko-toko online. Memang mungkin harganya sedikit mahal ataupun bahkan cenderung lebih mahal, tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk awal-awal kita untuk pembelajaran dulu, jadi kita pahami dulu, kita langsung ke toko offline-nya, kita lihat apa yang dibutuhkan dan apa, kita lihat kualitasnya juga dan sebagainya. Karena seandainya teman-teman semua belanja online, teman-teman nggak tahu nih kualitasnya ini produk ini gimana dan packingannya seperti apa, bahannya seperti apa, itu teman-teman pasti sangat kebingungan nanti, karena saat online dia hanya gambar ataupun video dan juga spesifikasi yang kadang juga itu sangat nyeleneh teman-teman. Jadi saran saya teman-teman sediakan untuk yang baru buka ataupun masih takut untuk belanja online ataupun masih kabur ataupun belum terlalu paham tentang aksesoris, teman-teman bisa semua langsung order ataupun datang ke toko offline-nya. Pasti ada, sangat setiap di kota pasti ada yang besar. Kayak di Tenggarong itu kami dari Tenggarong ini bisa langsung ke Samarinda, itu di MD Sale di Jalan Juanda. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa ke sana, atau mungkin ada orang jual, ada orang MD-nya di sini, bisa langsung kalau di komentar. Di saya nggak ada di sponsornya atau apapun. Di sini saya hanya rekomendasi saja. Di sana ada masa garansi juga, aman. Jadi satu tips adalah seandainya teman-teman cari untuk tempat grosir itu, teman-teman pertanyakan dulu masalah legalitas returannya teman-teman. Jadi kadang ada setiap toko itu bisa returan 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi kayak distributor kayak Olek, Tivan, Robot itu 1 tahun teman-teman semua. Jadi seandainya dari 9 bulan teman-teman sudah beli dan tiba-tiba mengalami kerusakan, itu bisa diganti teman-teman. Jadi seandainya nggak mau itu wajib dipertanyakan, karena sesuai dengan info ataupun dengan tulisan di kudusnya biasanya ada garansinya berapa tahun, berapa bulan. Tapi untuk toko, saran saya teman-teman tanyakan dulu, konsultasi dulu seandainya kerusakan barang ini seperti apa, barang ini seperti apa. Jadi lebih enak. Jadi saran saya yang pertama adalah mudah untuk direturnya teman-teman. Karena seandainya teman-teman belanja online itu sangat sulit direturnya, bahkan kadang si owner penjualnya itu tutup mata teman-teman. Jadi seolah-olah kita nggak ada komplain. Jadi saran saya jual belanja dulu di offline seandainya teman-teman sudah jalan, dan untuk menemukan online yang tepat itu bisa teman-teman langsung mungkin lihat komentar kayak di Shopee dan lain sebagainya. Tapi memang kesulitannya adalah kelemahannya di Shopee ataupun di online tersebut biasanya sangat susah untuk meretur. Untuk harga saya rasa cukup murah kadang di sana, datang lagi, tapi itu belum ditambah dengan ongkir ya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman belanja 100 piece, lalu di dalam 100 piece tersebut adalah headset, seandainya 100 piece itu ada sampai 5 sampai 10 headset yang bermasalah, seandainya ya misalnya barang bawa kirim, terus teman-teman coba satu-satu kan nggak mungkin. Jadi kadang barang kita beli satu pak atas satu dus atau 100 piece, seandainya 1 bulan 2 bulan ada yang beli lalu kerusakan, itu nggak bakal bisa diretur. Pihak dari sana nggak bakalan mau teman-teman. Mereka hanya maunya saat di unboxing, di video dengan mengalami kerusakan, itu mereka baru mau biasanya. Tapi kalau seandainya sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengalami kerusakan, itu sangat berat sekali untuk mereka mau diretur. Kecuali teman-teman belanja offline. Jadi saat offline biasanya ada perjanjiannya, teman-teman tunjukkan notanya dan nanti bisa dicek dari barcode-nya pengeluaran barangnya dari mana. Misalnya jangka waktunya 3 bulan, 5 bulan,
bahkan sampai 1 tahun. Jadi tergantung toko-toko teman-teman semua. Jadi saran saya tanyakan dulu dari returannya teman-teman, karena tidak mungkin 100% aksesoris yang kita beli itu berfungsi dengan baik teman-teman. Pasti ada ibaratnya itu 100 banding 5 teman-teman. Terus terang 100 banding 5. Kecuali yang persentasenya kerusakannya sangat minim itu kayak robot, Vivan, ada Pome juga. Itu persentasi tidak berfungsinya cukup tinggi, cukup lemah teman-teman. Tapi kalau yang seperti yang merek-merek abal-abal lah ibaratnya, itu sangat tinggi sekali potensi untuk mengalami kerusakan, yaitu 100 banding 5 teman-teman. Nah jadi untuk yang teman-teman semua yang tanya untuk ambil grosir ataupun cara ambil grosir, saya rasa sudah cukup terjawab ya. Yang penting teman-teman lihat dulu legalitas tokonya seperti grosir dan harga dan lain sebagainya, retur dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Nggak apa kita tanyakan lebih awal, misalnya kita beli bang ini harga berapa, ini garansinya berapa lama, seperti itu. Dan untuk yang kedua itu adalah bang kekurangan dan kelebihan saat kita ambil program rak ataupun enggak, itu keuntungannya apa sih? Nah jadi sangat berbagai macam ya, kayak Vivan dan robot itu kita setiap order minimal untuk 5 juta per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan turut, jadi akumulasi selama 3 bulan itu kalau misal 15 juta kita bisa dapat rak besar ataupun rak gantung ya. Tapi itu bukan hak milik teman-teman, jadi itu semua adalah sistem kontrak. Jadi seandainya selama kita masih order ataupun join di WOOK, ada aplikasinya namanya WOOK ya. Jadi selama kita join di WOOK sana, dia rak ini akan tetap ada. Tapi seandainya kita putus kontrak ataupun kita nggak belanja atau nggak order lagi, ini rak akan ditarik teman-teman. Jadi jangan kira rak Vivan dan robot itu adalah permanen. Tidak, itu bukan hak milik teman-teman. Kecuali teman-teman ambil rak Vivan, Pome, Ereksi, DAP, ada Lego dan lain sebagainya, itu menjadi hak milik. Nah untuk kelebihan dan kekurangan saat kita ambil program rak adalah kadang distributornya itu memasukkan ke dalam daftar barang yang masuk untuk paket itu adalah barang-barangnya slow moving teman-teman. Sangat banyak sekali barang-barang slow moving yang ibaratnya itu untuk membuang barang yang nggak laku dari perusahaan tersebut teman-teman. Jadi mungkin kelebihannya kita dapat rak, seandainya kalau kita buat rak seperti contohnya seperti itu ya, kayak Rexy ataupun Pome, mungkin sekitar 2 juta, 3 juta mungkin bisa, karena dia menggunakan plat baja plat besi teman-teman. Jadi saya rasa untuk buat itu cukup mahal harganya. Walaupun saya belum pernah buat, tapi saya rasa mahal. Jadi teman-teman semua yang pernah buat sendiri bisa komen, mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi seandainya kita beli aksesoris, dalamnya akumulasi dalam 5 juta, barangnya tetap 5 juta dan tapi kita plus dapat rak. Jadi cuma kelebihannya, kekurangannya kadang dia dipaketkan kayak Pome, rata-rata dipaketkan semua, Rexy juga. Jadi per paket dia, jadi nggak bisa pilih. Jadi kalau DAP ini enak, DAP, Lego kalau nggak salah itu bisa pilih, bebas pilih. Jadi seandainya bisa bebas pilih itu sangat. Jadi saran saya misalnya ada di tempat teman-teman semua bebas pilih, langsung ambil saja teman-teman, nggak apa-apa. Seandainya 5 juta, 10 juta nggak apa-apa, ambil aja. Seadanya mungkin rak sebenarnya pengen 2 juta, 3 juta, 5 juta ya. Kecuali seperti mungkin ternyata ada yang 8 juta, 6 juta, 10 juta dan sebagainya. Jadi saran saya seandainya dia bebas pilih dan bonus rak, itu langsung ambil aja teman-teman. Itu cukup bagus, karena itu kita bisa bebas pilih barang-barang yang fast moving dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bebas sendiri sih, seandainya dia memang paketan yang merasa paketan barangnya itu sangat fast moving di tempat teman-teman, nggak apa-apa teman-teman ambil. Tapi seandainya memang banyak yang dipilihkan dari perusahaan di sana yang barang-barangnya itu nggak cepat laku, itu jangan teman-teman kadang terfokus sama raknya, demi dapat rak apapun diambil. Jadi jangan teman-teman. Jadi kecuali teman-teman memang banyak modal dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Tapi seandainya teman-teman baru buka, merintis dan usaha minim, saran saya jangan ambil paketan yang ditentukan dari perusahaan teman-teman. Jadi ambil saja dulu barang-barang, nggak apa kita nggak dapat rak dulu. Bahkan saya dapat rak waktu itu setelah 2 tahun buka konter. Itu rak pertama saya Oase ya, ini sudah lama. Nah ini Oase, itu di tahun 2019 saya dapat. Dari saya buka 2017, kalau nggak salah akhir 2019 saya dapat itu dengan akumulasi 5 juta bebas pilih. Dan alhamdulillah kita dapat itu rak pertama saya. Jadi nggak apa-apa, jangan langsung mau buka konter modal minim langsung mau ambil rak dan lain sebagainya. Jangan teman-teman. Teman-teman fokus dulu ke peningkatan penjualan. Seandainya penjualan teman-teman meningkat, rak itu sangat mudah didapatkan teman-teman. Terus terang sangat mudah sekali. Seandainya teman-teman sudah rame, sudah banyak dikenal orang, aksesoris sudah mulai jalan, itu nggak apa-apa teman-teman ambil rak sebanyak apapun.
nggak masalah. Tapi untuk awal-awal saran saya fokus saja dulu ke penjualan aksesoris ya, jangan fokus ke ambil raknya. Ya atau misalnya seandainya pengambilannya itu bebas pilih itu nggak apa-apa, tapi seandainya ditentukan perusahaan saran saya jangan untuk tempat. Dan untuk pertanyaan yang kedua saya rasa cukup jelas ya, insya Allah cukup jelas. Dan yang ketiga itu robot tipan ataupun robot itu permanen atau enggak. Jadi seperti saya jelaskan tadi, rak tipan dan robot itu tidak permanen. Jadi pas awal-awal itu ada surat perjanjian sama kita masih order rewok, kita akan terus disupport. Ya tergantung akumulasi pembelian. Karena kita lebih banyak beli, nanti akan banyak support yang masuk ke kita. Itu pun tergantung daerah. Kadang ada sudah order banyak yang ngeluhkan itu di kolom komentar saya. Bang, saya order sudah sangat banyak, tapi nggak ada sama sekali di sini salesnya nawarin rak, itu gimana? Jadi itu terlebih lagi itu aktivitas ataupun terlalu aktif atau enggaknya salesnya ya. Jadi kadang ada salesnya ke aktif yang hanya fokus ke jual tanpa ada ngasih ke profit ke counternya teman-teman. Jadi rak robot dan tipan bukan permanen ataupun bukan jadi hak milik, tapi itu dipinjamin ya, istilahnya dipinjamin. Nah untuk yang kedua, join di Wuk persyaratannya apa aja sih Bang dan gimana? Jadi sangat banyak sekali, padahal sudah saya jelaskan, tapi di sini mungkin banyak yang baru masih. Jadi untuk join di Wuk kita harus download aplikasi di Play Store namanya Wuk Teknologi atau Wuk Indonesia ya. Dan untuk joinnya itu kita butuh kode sales teman-teman, kode sales daerah tersebut. Jadi nggak bisa kode sales daerah sini ditaruh di daerah sana, di Pulau Jawa, di Papua, di Makassar, Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi ada daerah sana. Jadi saat teman-teman mau join di Wuk, bisa teman-teman langsung DM di Instagram saya, nanti akan saya teruskan ke CS Wuk. Sekali lagi saya bukan sales Wuk. Jadi banyak yang kira saya sales Wuk dari Wuk. Jadi saya hanya meneruskannya, berhubung saya bisa login di aplikasinya dan CS-nya sangat fast respon. Jadi di sana saya akan kirim alamat sama nomor HP teman-teman semua, ataupun teman-teman bisa langsung DM di Instagramnya Wuk Indonesia ya. Di sana juga cepat fast moving juga balas chat kita, dan di sana teman-teman bisa kirim aja alamat sama langsung nomor HP-nya teman-teman. Untuk persyaratan nanti akan diminta KTP, lalu dipoto counter kita dan salesnya, dan diminta tanda tangan. Tapi nanti saya rasa teman-teman harus pertanyakan dulu legalitas dari sales tersebut, karena takutnya dia disalahpergunakan untuk KTP dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk yang 4 saya rasa sudah jawab ya. Jadi nomor yang kelima adalah Bang, gimana sih cara peningkatan penjualan? Jadi mungkin banyak konter-konter pemula yang bingung nih, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tapi konternya kok gini-gini aja ya. Jadi kadang 10 transaksi, 5 transaksi, 20 transaksi, kadang bahkan nggak ada sama sekali teman-teman, sedangkan konter nyewa dan punya anak istri dan lain sebagainya. Jadi cara meningkatkannya gimana? Dan dulu waktu saya buka itu konter kalau nggak salah hanya hari pertama itu bahkan hanya 3 orang teman-teman. Saya ingat betul, hanya 3 orang. Walaupun saya buka waktu itu dari tengah hari ya, karena pas pagi saya prepare, pas tengah harinya saya langsung cobain buka aja, bahkan lampu pun belum terpasang teman-teman. Jadi pas malam saya tutup karena lampu pun belum beli, instalasi listrik dan lain sebagainya. Jadi hanya 3 transaksi itu jual pulsa, untungnya 4.500. Itu keuntungan pertama saya teman-teman. Dan saya kira itu seandainya terus-terusan itu gimana. Jadi saya pikir saya coba ya jalankan. Jadi selama 1 bulan itu pendapatan hanya 2 juta teman-teman. Itu 2 juta dan bayar sewa 1 juta. Jadi kita dapat hanya 1 juta dari jam buka itu jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jadi pas awal-awal buka itu saya sangat giat sekali untuk menarik pelanggan. Jadi saya konsisten sama kurang lebih 1 tahun saya seperti itu. Tahun kedua saya ubah dari jam 8 sampai jam 9 malam saja saya buka. Jadi tengah hari saya tutup, waktu jam-jam sholat saya tutup teman-teman. Nah jadi untuk peningkatan penjualan sebenarnya sangat banyak, apalagi saat ini ditunjang dengan teknologi ya. Jadi kita bisa share di Facebook, grup Facebook, ada WA juga, ada Line, ada Instagram dan lain sebagainya. Jadi yang pasti kita harus aktif di sosial media. Sosial media lalu kita mungkin bisa buat poster promo. Jadi jangan terlalu fokus ke cuan terlalu tinggi nge-up harga. Jadi itu nanti sangat sulit untuk perkembangan konten teman-teman. Terus seandainya dia beli 1 kali, memang perasaan kita gak lumayan loh dapat nih satu kali transaksi langsung 5.000, tapi dia belanja per 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan karena dia takut untuk belanja di sini gitu teman-teman. Jadi saran saya sediakan
promo-promo seperti harga, teman-teman harus selisihkan harga, bandingan harga. Jadi ada yang kecil, ada yang paling murah, ada yang juga tinggi. Jadi jangan terlalu tinggi semua, jangan murah semua. Jadi kita mainkan aja harganya, kita buat promo-promo poster dan lain sebagainya, dan kita lebih meningkatkan pelayanan seperti selalu menyapa, senyum dan lain sebagainya. Jadi kita harus berperilaku baik dengan konsumen. Jadi kita lakukan pelayanan terbaik, kita buat harga terbaik, kita buat sharing-sharing promo-promo di sosial media ataupun online ataupun offline yang terbaik. Jadi tingkatkan terus penjualan pelayanan teman-teman, sistem penjualannya gimana dan lain sebagainya. Jadi yang pasti adalah offline dan online kita harus tetap jalan, teman-teman. Jadi jangan fokus ke offline, jangan fokus ke online aja. Jadi dua-duanya harus kita fokuskan. Jadi kita gunakan sosial media itu sangat bagus. Jadi kita share di grup-grup jual beli di daerah teman-teman. So, jangan jual beli di daerah lain. Nanti itu akan banyak hanya aja teman. Kalau tahu jaraknya jauh, nanti dia akan hilang. Seperti itu kebanyakan. Jadi kita sharing saja di grup-grup di daerah teman-teman, jangan di daerah lain ya. Lalu mungkin bisa grup WhatsApp, atau di sini saya juga buat grup WhatsApp untuk sharing ataupun share produk promo. Hari ini ada hari apa, itu promo apa, promo ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita banyak di promo, kita tingkatkan pelayanan dan lain sebagainya. Dan yang pastinya untuk retur barang dan lain sebagainya itu dipermudah supaya konsumen itu merasa lebih aman belanja di tempat kita, teman-teman. Jadi untuk video kali ini itu aja. Saya rasa semoga bermanfaat. Next video kita akan coba sharing-sharing lagi tentang masalah perkontoran. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui dan lain sebagainya. Saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui dan orang sekitar saya alami. Dan pure ini adalah pengalaman diri saya dan orang sekitar saya yang sharing-sharing kepada saya, teman-teman. Untuk video kali ini saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.